Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini mendapatkan banyak sekali nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang setia mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan berperan menjaga umat manusia agar tidak masuk ke dalam neraka. Maka diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama sebagai a'zamun ni'amil basyariyah, yaitu nikmat yang terbesar bagi umat manusia. Apabila kita ditanya apa nikmat Allah yang paling besar bagi umat manusia di muka bumi ini, jawabannya adalah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab beliau kita mendapatkan penjelasan yang gamblang tentang mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka, sehingga kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipilih menjadi pengikut setia beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa berusaha dan berjuang untuk senantiasa istiqomah di atas hidayah ini dan berusaha maksimal untuk menjadi seorang muslim hingga kematian mendatangi kita. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan muslim dan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Ighatsatul Lahfan
min masaidis syaiton, menyelamatkan hati dari segala tipu daya syaiton. Ini harus selalu kita monitoring, yaitu keadaan hati kita. Karena memang yang ditarget oleh syaiton adalah hati kita yang merupakan raja dalam tubuh kita ini. Sehingga setiap mukmin, setiap dari kita harus selalu sering-sering, bahkan setiap saat memonitoring hati kita. Karena setiap saat itu pula syaitan akan menanamkan was-was. Yang disebut was-was adalah yaitu as-sautul khafi atau hadisun nafsi, perkataan dalam jiwa dan suara yang sangat halus, sangat terselubung di dalam jiwa kita. Kadang-kadang kita ini sulit membedakan mana ini bisikan jiwa kita sendiri atau itu bisikan syaitan yang menyelinap ke dalam hati kita. Maka dulu kita sudah membahasnya bahwa kecenderungan jiwa itu memerintahkan kepada yang buruk, ditambah lagi adanya bisikan syaitan, sehingga kita harus selalu waspada dan kita harus selalu memonitoring hati kita karena setiap saat akan dijebak oleh syaitan. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syaitan ini betul-betul serius, betul-betul berjuang keras. Bagaimana caranya agar kita ini tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya agar kita ini masuk neraka? Dan yang perlu kita sadari, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu masuk bersama aliran darah Bani Adam, menyelinap ke dalam hati manusia, lalu mengendus, mengumpulkan seluruh data yang ada dalam diri kita. Jadi jangan pernah kita menyepelekan bagaimana kecanggihan syaitan dalam mengumpulkan data-data tentang diri kita. Kalau manusia merasa tinggi dengan teknologinya, di mana kita memasuki era digital, sehingga data apapun bisa kita input dan kita jadikan database. Dan syaitan sangat mungkin, syaitan dari kalangan jin memiliki teknologi yang sangat mungkin dan bisa jadi lebih canggih dari kita. Ini satu fakta ya, bukan hanya cerita, tapi saya tahu sendiri. Ada tetangga sebelah rumah, termasuk kelas menengah ke bawah secara ekonomi, karena pekerjaannya sebagai tukang becak waktu itu. Dan ada satu kejadian, salah satu anak laki-lakinya itu dikhitan oleh jin. Dan ini bukan hanya cerita satu dua, tapi banyak. Dan memang faktanya dilihat pagi hari oleh kita, tetangga-tetangganya, loh kok iya sudah sunat padahal kemarin belum. Nah, pertanyaannya adalah apa dan bagaimana teknologi bangsa jin dalam menyunat seseorang? Kok bisa disunat malamnya, paginya sudah kering sembuh? Ya. Maka jangan merasa bangga dulu, wah ini di dunia kedokteran manusia bisa melakukan khitan dengan sangat canggih, tidak mengeluarkan darah, dengan adanya laser dan lain-lain mungkin ya, dengan adanya bius tidak merasakan sakit, tapi masih kalah dengan teknologi bangsa jin yang tidak ada darahnya, tidak ada bekas lukanya, dan tidak ada rasa nyeri, langsung seperti orang sudah lama disunat. Berarti teknologinya tinggi, Pak. Luar biasa. Jadi kita sering bangga, ternyata teknologi kita memang masih ketinggalan jauh. Makanya ada sebagian dari para ulama yang membahas tentang sebenarnya alien itu ada atau tidak. Maka sebagian saja, tidak semua, sebagian ulama mengatakan bahwa alien itu kalau memang ada, itu adalah bagian dari bangsa jin,
Di mana juga bangsa jin memiliki kemampuan-kemampuan teknologi yang melampaui manusia. Mereka diciptakan lebih dahulu dari kita. Jin itu lebih dulu, lebih senior dari kita, lebih pengalaman. Ada satu lagi ritual perdukunan, walaupun ada dua kemungkinan, bisa jadi dukun beneran atau dukun gadungan. Kalau dukun gadungan itu bukan dukun tapi pura-pura jadi dukun. Namun dia memiliki ilmu tentang penipuan, yaitu tentang muslihat, bagaimana mengelabui pasiennya. Seolah-olah dia dukun profesional padahal dia tukang sulap. Itu ada sangat banyak, dan di Indonesia sangat banyak. Seperti pernah saya contohkan, kalau dukun gadungan itu mengaku saya bisa memindahkan penyakit ke sebuah telur. Sebenarnya bukan benar-benar memindahkan penyakit dari tubuh manusia ke dalam telur, tapi memang ada teknologi, ada zat-zat kimia yang bisa melunakkan kulit telur lalu memasukkan paku, jarum, silet ke dalam telur. Itu ada. Kemudian minta kepada pasiennya, tolong siapkan sebutir telur yang ukurannya seperti ini, warnanya seperti ini, seolah-olah yang bawa itu pasiennya. Kemudian dukunnya punya saku yang diletakkan di dalam pahanya, dan di situ ada telur yang sudah disiapkan, yang diisi oleh benda-benda tadi. Kemudian pasiennya datang membawa telur, telurnya diterima, dimasukkan ke sakunya. Kemudian disuruh membelakangi. Sekarang sampai membelakangi, saya akan lakukan sebuah ritual. Maka pura-puralah dia narik kekuatan. Mesti ada tangannya. Kenapa harus begini? Tarik komat kamit dan lain-lain, terus memegang tengkuk pasiennya, lalu telurnya ditempelkan. Dan pasiennya dalam hitungan detik merasa kepanasan. Padahal di situ ada zat kimia yang bisa dibeli di apotek, ditempelkan di telurnya, digosokkan sedikit langsung panas. Wah, ini ada penyakitnya, Pak. Coba kita lihat, kita buka telur ini ya. Setelah itu pasiennya suruh lihat, dipecahlah telur, ada paku, ada silet dan sebagainya. Ini adalah dukun gadungan. Dia tidak punya kesaktian tapi pura-pura jadi dukun. Ini yang banyak. Dan memang ada dukun yang beneran, dia bekerja sama dengan bangsa jin, memindahkan penyakit manusia ke tubuh binatang, ke dalam telur, seperti itu ada. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak dokter itu yang punya kecanggihan, Bapak ini sedang kanker, saya pindahkan ke kambing ya kankernya. Ya, berarti kan teknologinya canggih, Pak ya. Nah, maka bangsa atau syaitan dari kalangan jin sangat mungkin mereka itu punya database kita, semua data-data tentang kita. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas diantaranya syaitan akan menggoda manusia melalui pintu apa yang disukai manusia, akan diendus. Jadi setan juga menginteli kita, diinteli orang ini sebenarnya yang paling dia sukai apa. Dia akan masuk lewat pintu situ. Makanya iblis menanamkan was-was kepada Nabi Adam. Seperti kita bahas pada pertemuan yang lalu di dalam surat Al-A'raf. Itu ayat yang ke-20, 21 ya, sudah kita bahas. Di mana Allah menyatakan wasalahumas syaiton, maka syaiton menanamkan was-was dalam diri Nabi Adam dan istrinya. Jadi bukan semata-mata iblisnya datang, berwujud iblis datang kepada Nabi Adam dengan makhluk, sesosok makhluk yang bertanduk gitu ya. Karena kita sering baca komik dulunya, iblisnya pakai tanduk gitu. Kalau dalam ayat itu was-was yang ditanamkan oleh iblis masuk ke dalam jiwa Nabi Adam dan mengatakan waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kata iblis membisikkan kepada Nabi Adam, wahai Adam, tidaklah Tuhan kalian berdua melarang kalian memakan buah yang dilarang itu, kecuali karena kalau kalian makan buah itu kalian akan menjadi dua malaikat atau kalian akan kekal. Iblis tahu seluruh fasilitas Allah berikan kepada Nabi Adam, apapun yang beliau inginkan
bisa dia dapatkan. Tapi ternyata ada satu keinginan kuat dalam diri Nabi Adam dan istrinya, yaitu ingin kekal selama-lamanya dalam surga. Maka iblis mengendus itu dan masuk lewat pintu itu. Dipengaruhi, Adam, kamu dibolehkan makan apapun di dalam surga ini, tapi kenapa Allah berikan larangan satu pohon tidak boleh dimakan buahnya? Ingin tahu jawabannya? Saya lebih senior dari kamu. Saya kasih jawaban bahwa kalau kamu makan buah itu, kamu akan kekal di dalam surga. Kata Nabi Adam dalam hatinya, justru inilah yang saya inginkan, yaitu ingin kekal. Tapi benar enggak ya? Kalau Allah melarang itu karena nanti kalau saya makan, saya akan kekal. Maka ditambah lagi dengan sumpah, wa qasamahuma, demi Allah, inni lakuma, saya untuk kalian berdua, laminan nasihin, seorang pemberi nasihat. Saya ini diciptakan oleh Allah lebih dahulu, lebih senior, tahu betul tentang kondisi, situasi dan kondisi. Maka Allah itu melarang kamu makan buah dari satu pohon itu yang dilarang oleh Allah. Kalau kamu makan, maka kamu akan kekal, dan demi Allah saya bersumpah, saya ini adalah seorang penasehat. Maka iblis dan bala tentaranya memiliki data-data tentang kita. Jadi jenengan itu sudah direkod semua nih data kita. Kesukaan kita apa dicatat, ada dalam database mereka. Bahkan tidak menutup kemungkinan ketika syaitan dari kalangan jin itu tidak berhasil menggoda seseorang, dia akan digantikan oleh syaitan yang lain yang lebih senior. Jadi kalau yang digoda itu orang yang susah digoda, akan digoda dengan yang lain. Dan tentunya ada serah terima di sana, orang ini datanya apa saja yang dia miliki. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan Al-Qur'an, Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bongkar segala tipu daya syaitan. Allah beritahukan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai macam tipu daya syaitan. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak. Kalau kita mau mempelajarinya, yang dimudahkan oleh para ulama dengan menyusun kitab-kitab mereka, kita akan mengetahui semua tipu daya dan muslihat syaitan sehingga bisa mengantisipasinya. Ketika kita ini mengerti banyak sekali trik para penipu, kita sulit ditipu, Pak. Kalau hari ini para penipu itu semakin canggih ya, Pak. Karena ditambah dengan bantuan teknologi juga. Ada satu, ini sebelum kita lanjutkan, ada satu cerita bagaimana seorang penipu menipu targetnya dengan memanfaatkan pondok pesantren. Jadi ada orang tua, seorang wanita, seorang ibu ditelepon oleh seseorang yang mengaku dari rumah sakit tertentu. Bu, saya dari rumah sakit ini, saya menerima pasien atas nama anak ibu. Tahu namanya? Namanya Fulan, mondoknya di mana, kelas berapa, gurunya siapa, tahu. Dari mana dia dapat datanya? Dia kumpulkan data itu. Sang ibu kaget, kok benar itu anak saya? Emangnya ada apa? Anak ibu kemarin itu atau tadi jatuh dari lantai 2 dan sekarang kondisinya kritis. Wah, namanya ibu panik. Apalagi orangnya terpercaya, tahu nama anaknya, kemudian tahu pondoknya kelas berapa, gurunya siapa, meyakinkan. Maka dalam kondisi panik dia mengatakan ini harus segera ditangani, kita butuh obat yang harganya lumayan dan adanya di apotek A. Ibu coba hubungi nomor ini, di sana ada petugasnya. Diteleponlah petugasnya, ternyata itu juga komplotannya diterima. Oh iya Bu, ada obatnya, harganya sekian dan saya dapat rekomendasi dari dokter A. Diteleponlah dokternya, ada juga, ternyata dokternya juga gadungan ya. Ini tim, jadi satu tim para penipu. Hampir saja ditransfer karena panik, nanya ke apotek dibenarkan, nanya ke dokternya dibenarkan. Baru ingat, nah saya punya nomor telepon yang jaga kamar anak saya. Coba tak telepon, bener nggak? Telepon. Ternyata, oh anak ibu sedang bermain sekarang. Kaget, subhanallah. Ya. Nah, kalau kita banyak mengetahui tentang berbagai macam trik para penipu, kita sulit ditipu. Sangat sulit ditipu.
Maka Allah beritahukan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW bagaimana tipu daya syaitan sehingga kita bisa mengantisipasinya. Kalau yang ditargetkan itu hati kita, maka Allah sudah menjelaskan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Dan juga dalam ayat-ayat yang lainnya bahwa kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, ya, membongkar tipu daya syaitan sehingga kita bisa mengantisipasinya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama perlu kita sadari bahwa yang ditarget adalah hati kita, sehingga kita harus sering memonitoring. Yang kedua, syaitan itu punya teknologi di mana dia selalu mengendus dan juga menyimpan data-data tentang kita, lalu akan dengan mudahnya dia berusaha menjebak kita. Kita lanjutkan pada poin berikutnya. Faslun wa min kaidihil ajib, dan di antara tipuan yang ajib, ajib itu menakjubkan, ya, yang luar biasa. Tidak mungkin Imam Ibnul Qayyim menyatakan demikian kalau beliau tidak mengetahui bahwa memang syaitan itu canggih. Sampai beliau mengatakan wa min kaidihil ajib, dan di antara tipu dayanya yang menakjubkan, ajib ya, ada Pak Ajib ya namanya, Pak Ajib itu namanya. Beliau sangat menakjubkan soalnya. Ya. Annahu yusamun nafsa hatta ya'lama ayyul quwwataini taghlibu 'alaiha, quwwatul iqdam wasyaja'ah am quwwatul inkifafi wal ihjam wal mahana. Nah, selain syaitan itu menyimpan data kita tentang apa yang paling kita senangi dan dia masuk lewat pintu itu, ternyata dia juga punya data. Dia mengendus jiwa sehingga dia mengetahui mana kekuatan yang lebih dominan dalam jiwa kita masing-masing. Setiap orang berbeda-beda. Apakah kekuatan semangat, keberanian, atau justru sebaliknya memiliki sifat loyo, lemah, ya, dan malas-malasan. Jadi kalau ada yang berpikir, wah, saya ini orang yang semangat tinggi, saya orang yang rajin, gak mungkin saya digoda setan. Tuh kalau yang malas-malas gampang digoda. Ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, syaitan memiliki data lalu memetakan, oh si fulan ini dominan sifat semangatnya, kalau si fulan yang lain ini sifat loyonya, malasnya yang lebih dominan. Maka dua model manusia ini dua-duanya akan digoda oleh syaitan, akan dijebak. Makanya kita pun sama harus mendeteksi diri kita. Saya ini termasuk orang yang semangat tinggi atau yang gampang malesan? Monggo dijawab masing-masing. Nah, maka dua-duanya akan ditarget oleh syaitan dengan cara yang berbeda. Fa'in ra'a al-ghaliba 'ala nafsi al-mahanat wal ihjam akhadha fi tasbitihi wa id'afi hammatihi wa iradatihi 'anil ma'muri bih wa thaqqalahu 'alaihi wa hawwana 'alaihi tarakahu hatta yatrukuhu jumlatan aw yaksiru fihi wa yatahawanu bihi. Kalau dari datanya syaitan yang menggoda kita ini, kita termasuk orang yang lemah, loyo, pemalas, maka syaitan akan melancarkan tipuan dan serangannya dengan cara semakin melemahkan semangat kita dan kemauan kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibuat malas dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian wasaqqalahu alaihi, merasa berat sekali perintah Allah. Kemudian wahawwana alaihi, dan juga akan meremehkannya, sehingga dengan sifat malas yang dimiliki seseorang, sifat loyo, lalu syaitan melemahkan kemauannya, menganggap remeh perintah-perintah Allah, menganggap berat sehingga diremehkan, maka akhirnya dia meninggalkannya secara totalitas atau minimal dia menurun kualitasnya dalam ibadah.
Orang-orang yang malas itu akan dibuat semakin malas, kemauannya semakin kecil, kemudian merasa aturan Allah itu berat, dia akhirnya meremehkan. Ini kalau tipe orang yang malesan, loyo, aras-arasan, akan dibuat meremehkan urusan agama ini. Wa in ra'al ghaliba alaihi quwwatul iqdami wa uluwil hamma akhadha yuqallilu indahul ma'mur bih, ya, wa yuwahimuhu annahu la yakfihi wa annahu yahtaju ma'hu ila mubalaghatin wa ziyadatin wa yuqassiru bil awal wa yatazawaja bitsani. Kalau ada di antara Bani Adam itu punya kekuatan semangat, orang ini semangatnya tinggi, energik, maka dia akan digoda, dijebak oleh iblis menganggap apa yang Allah perintahkan itu terlalu kecil. Dalam bahasa kita itu alah kok mek sak mene, ya. Sehingga dia merasa tidak cukup dengan apa yang Allah atur, dan dia membutuhkan yang lainnya untuk lebih banyak lagi, untuk lebih kuat lagi. Sehingga aturan yang pertama dia singkirkan, menggantinya dengan aturan kedua dengan banyak tambahan. Sehingga dia akhirnya ghulu, berlebih-lebihan dalam urusan agama ini. Kalau yang loyo, yang lemah itu meremehkan. Kalau yang semangat, maka syaitan akan menjebaknya. Dia merasa apa yang Allah syariatkan ini masih terlalu sedikit dan kurang, sehingga perlu ditambah. Sehingga akhirnya dia berlebih-lebihan dalam urusan agama ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan waqad iqtuti'a aktsarun nas illa aqallul qalil fi hadainil wadiyain. Berapa banyak manusia yang terjebak oleh syaitan, kecuali sangat-sangat sedikit yang lolos. Karena bagaimana tidak, yang semangat digoda, yang loyo digoda. Biasanya yang semangat itu merasa saya ini semangat ibadah, saya rajin ke masjid, saya energik, aman dari godaan setan. Ternyata akan dibuat, alah kok cuma begini ya. Sudah dijelaskan bahwa ini jenis-jenis sholat sunnah begitu banyak, kok kayaknya masih kurang, nyari sholat sunnah yang lain, dibikin-bikin lagi. Puasa sunnah itu sudah banyak, puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulannya, tanggal 13, 14, 15. Belum nanti kalau ada puasa Asyura, puasa Arafah. Kalau masih kurang juga ada puasa Daud. Masih kurang, kayaknya saya perlu nambah puasa mutih gitu ya. Jadi makan yang apa itu kalau putih itu? Makan yang anyep-anyep ya Pak ya. Serba anyep, bukan serba putih ya, tapi yang anyep-anyep, tidak ada mengandung garam, gula gitu ya. Masih kurang. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang memiliki semangat tinggi, syaitan akan jebak dia menjadi orang yang berlebih-lebihan dalam menyikapi urusan agama ini, dan siapa yang lemah dan loyo akan menyepelekan urusan-urusan agama ini. Dan di sini beliau memberikan contoh yang sangat banyak sekali. Ada tiga halaman ya, menjelaskan contoh-contoh tentang orang-orang yang berlebih-lebihan dan orang-orang yang meremehkan. Di antaranya contoh ya, faqaumun qassara bihim anil ityani biwajibatit thaharah wa qaumun tajawaza bihim ila mujawizatil haddi bil waswas. Ada satu kelompok orang yang meremehkan tentang kewajiban bersuci, sementara di sisi lain ada orang yang berlebih-lebihan dalam bersuci, dalam toharoh, sehingga dia punya penyakit was-was. Ada orang itu Pak meremehkan sekali dalam urusan najis. Berapa banyak orang, terutama laki-laki ya, kalau perempuan mungkin jarang atau bahkan mudah-mudahan tidak ada. Kalau laki-laki yang tidak paham meremehkan urusan toharoh, dia pipis di sembarang tempat dan tidak bersuci. Nun sewu ya, kalau saya agak vulgar, jadi banyak orang itu terutama laki-laki kadang di pinggir jalan merasa membelakangi karena menghadap pohon, pipisnya di pohon.
Ada juga yang nun sewu diselipkan di antara ban mobil. Karena memiliki selang ya, maaf ya, agak vulgar, merasa aman gitu. Tidak usah melepas celana, cukup maaf ya, hanya mengeluarkan seperlunya. Karena merasa mudah. Sehingga dia pipis di situ, sudah pipisnya menghadap kiblat, kemudian juga tidak menutupinya, kemudian juga tidak membersihkannya dari najisnya. Cukup nun sewu, biasanya disentil tis-tis, nah selesai, dianggap bersih gitu ya. Nah, itu orang yang meremehkan, orang yang malas. Kenapa dia gak cari tempat pipis ya, kakus atau toilet umum, atau setidaknya tempat yang tersembunyi pinggir sungai dan ada air, atau minimal dengan batu, dengan daun atau tisu. Tapi karena dia meremehkan urusan tersebut, maka dia sembarangan pipis dan tidak bersuci. Makanya ini salah satu yang dikatakan Rasulullah SAW ketika beliau berjalan dengan para sahabat, kemudian ada dua kuburan di mana Rasulullah menyatakan sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebab siksa kuburnya adalah sesuatu yang remeh. Dan penjelasannya para ulama menyatakan remeh di sini adalah sesuatu yang diremehkan oleh manusia. Sebenarnya bukan perkara remeh karena ini menyebabkan siksa kubur, tapi banyak diremehkan oleh manusia. Salah satunya dari penghuni kubur ini yang disiksa adalah karena dia tidak menjaga pipisnya, tidak menjaga dari pandangan orang, dan juga tidak menjaga kesuciannya, tidak mau bersuci. Maka ini salah satu penyebab dari siksa kubur. Berapa banyak orang yang meremehkan seperti itu, dan sepertinya hampir kehilangan rasa malu. Saya pernah cerita bahwa pernah naik motor itu jalan di daerah Balomudo, kok macet ya, ada apa? Saya kira ada kecelakaan. Ternyata ada mobil paling depan itu supirnya turun pipis. Tapi anehnya kayak mungkin ritual atau semacam kepercayaan, dia pipis dan mobilnya tidak dipinggirkan. Turun di tengah-tengah, orangnya terus pipis terus naik lagi. Tidak tahu seperti apa. Jadi macet di belakangnya. Subhanallah. Ada seperti itu. Juga pernah saya menjumpai naik bis, satu bis penuh laki perempuan, ada penumpang yang izin, Pak Pir berhenti dulu, saya gak kuat. Turun langsung 1 meter dari bis di situ, ditonton oleh orang satu bis laki perempuan. Cuman membelakangi, tapi tidak malu. Kalau kita mungkin tidak bisa keluar ya, malu gitu ya. Subhanallah. Ini ada orang-orang yang meremehkan dalam urusan toharo, sehingga dia tidak bersuci dan tidak punya rasa malu. Tapi ada yang punya semangat karena hati-hati tapi kebablasan, sehingga dia dalam bersuci itu selalu was-was. Seperti orang yang selalu merasa saya ini kayaknya pipis terus ini ya. Tapi dia ragu, bener gak ya? Kayaknya saya merasa kok cerit gitu ya, cacrit gitu. Habis wudu cerit, habis pas ruku cerit, wah kayaknya banyak najis saya. Terus merasa begitu. Dan pernah yang sering saya ceritakan, pernah ada seorang bapak, bahkan beliaunya itu sebenarnya salah satu pejabat di Kemenag provinsi. Karena harusnya Kemenag kan paham ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi orang yang sangat paham. Tapi dulu sebelum ngaji itu pernah konsultasi bersama istrinya. Di suaminya pejabat Kemenag provinsi, istrinya kan di kantor KUA. Karena saking hati-hatinya, sebenarnya bagus, punya semangat, penjagaan, hati-hati, tapi kebablasan, sehingga akhirnya jadi was-was. Istrinya cerita di depan saya, di depan suaminya, Ustaz, suami saya itu di dalam rumah itu selalu pakai sandal khusus, karena dia yakin bahwa dulu tukang dan kuli bangunan yang membangun rumah ini pakai airnya nggak jelas, air di luluhnya itu air najis apa air suci. Jadi semen, pasir sama airnya itu dia nggak tahu pakai air apa, jangan-jangan airnya najis sehingga lantainya najis, dindingnya najis, kalau disentuh dindingnya najis. Subhanallah. Dan itu setiap saat was-was terus, waduh nyentuh najis begitu. Bahkan sampai berlebih-lebihan ketika ada najis di sebelah sana, terus dia sholat di sini, nyetrum katanya najisnya ke tempat ini, nyampe. Saking hati-hatinya akhirnya di kebablasan. Sebenarnya orang yang semangat, orang yang suka menjaga, tapi syaitan mengelabuinya supaya dia berlebih-lebihan. Sampai sang istrinya cerita, Ustadz kalau mandi janabat itu khawatir suami saya itu ada sebagian kulitnya yang tidak basah, sehingga kalau hanya mandi itu tidak cukup, harus seluruh.
Jadi kalau mandi janabah itu harus punya bak mandi yang besar, nyemplung di situ. Atau kalau perlu kolam renang masuk. Bahkan ada di antara orang itu yang tidak mau punya rambut karena alasan kalau rambut saya panjang nanti kalau mandi janabat nggak kena kulitnya, harus gundul terus, pelontos. Alasannya cuma itu. Sampai seperti itu. Karena saking semangatnya, kebablasan, syaitan menggodanya sehingga berlebih-lebihan. Ya Allah ya. Makanya was-was dalam masalah toharoh ini termasuk juga dalam masalah ibadah harus segera di-cut, diputus supaya tidak membuat kita akhirnya tidak khusyuk, tidak serius, tidak fokus dalam beribadah. Ini contoh yang pertama dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian wa qaumun qassara bihim an ikhrajil wajib minal mal wa qaumun tajawaza bihim hatta akhraju jami'u ma fi aidihim wa qa'adu kullan 'alan nas mustashrafina ila ma bi aidihim. Kalau ada orang ini tipenya pelit ya, maka dia akan dibuat semakin pelit, sulit sekali mengeluarkan hartanya. Mau mengeluarkan harta perhitungannya detail sekali, dihitung-hitung terus, sehingga orang ini sangat sulit mengeluarkan hartanya. Maka syaitan akan buat dia semakin pelit. Tetapi ada orang yang terlalu dermawan dan kebablasan, ada juga. Orang dermawan bagus, tapi ada orang yang kebablasan dermawan. Ini betul-betul ada Pak, faktanya. Sehingga karena dia terlampau dermawan, dia menghabiskan hartanya lalu dia minta-minta kepada orang, kehabisan harta. Itu ada. Saya pernah bertemu salah satu pengurus masjid takmir bercerita, saya habis dari Kalimantan tinggal di sana. Di sana ada seorang konglomerat yang kaya raya, tapi akhirnya bangkrut gara-gara sodakoh. Saya kaget, seolah-olah menyalahkan sodakoh. Kok bisa Pak? Kenapa orang yang kaya raya terus sodakoh kemudian jadi bangkrut? Nah gimana nggak bangkrut Ustadz? Orientasinya sudah salah. Dia itu terprovokasi dengan ceramah bahwa kalau kita infak 1 juta akan kembali 10 langsung. Wah sodakoh ya, punya motor serahkan, nanti besok dapat Avanza. Nah gitu Pak. Sehingga dia sodakoh 1 juta, ditunggu-tunggu yang 10 juta kok nggak datang-datang. Konsultasi sama ustadznya, Ustadz katanya kalau sodakoh 1 juta datang 10 juta, kok nggak datang-datang? Oh kurang banyak. Oh gitu ya. Udah kalau gitu saya sodakohnya 10 juta biar datang 100 juta. Terus begitu sampai habis hartanya bangkrut dia. Gak punya harta, habis tuh sodakoh yang salah niatnya. Maka orang-orang yang memiliki kelemahan dalam semangat bersodakoh akan dibuat dia jadi orang yang pelit. Tapi orang yang sangat dermawan tapi kebablasan terus dihabiskan hartanya, sehingga dia sendiri kekurangan dan justru akhirnya terjatuh dalam hal yang terlarang, yaitu meminta-minta kepada orang lain. Ini adalah buah dari tipuan syaitan ya, Masya Allah. Kemudian ada lagi dalam urusan makanan. Ada orang yang meremehkan urusan makanan, di mana dia tidak peduli makanan ini halal atau haram. Ya, makanan ini halal atau haram terserah, yang penting bisa makan. Dia meremehkan dalam hukum ini. Tapi ada juga orang yang ekstra hati-hati, ya, sehingga akhirnya dia berlebih-lebihan dalam menyikapi makanan, bahkan bisa terjatuh pada pengharuman yang halal. Saya punya salah satu jamaah yang punya penyakit cukup parah, yaitu HB-nya sangat rendah, hemoglobinnya. HB-nya itu sangat rendah dan ini tidak ada jalan kalau secara medis kecuali harus transfusi darah, harus nambah darah. Tapi dia punya pendapat, saya tidak akan pernah mau transfusi darah, khawatirnya darah yang disumbangkan ke saya darahnya orang jahat. Karena dia nggak tahu sebenarnya nanti kalau yang masuk darahnya itu darah orang kafir, makanan haram dia makan, jadi darah saya bagaimana? Ya memang kita ikhtiar berusaha kalau bisa. Memang ada menurut penelitian para terapis ya, walau alam ini sudah dibuktikan secara ilmiah atau tidak,
darah manusia itu punya pengaruh. Apa isi darah kita itu pengaruh. Misalkan dalam hadis Rasulullah menyatakan orang yang minum minuman keras selama 40 hari 40 malam salatnya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena alkohol atau minuman keras mengalir dalam darahnya dan susah dinetralkan sampai kurang lebih 40 hari. Sehingga ada pengaruhnya memang, katanya begitu, tapi belum ada penelitian yang pasti. Maka ada juga contoh, ini teman saya seorang terapis mencontohkan, ada orang itu dia ahli sholat, kemudian transfusi darah yang dimasukkan itu orang non muslim dimasukkan, setelah itu dia jadi malas sholat, katanya begitu. Ya. Oh, kalau begitu panjenengan orang-orang yang soleh harus sering nyumbang darah, Pak, barangkali kesolehannya nular. Diundanglah PMI ke Masjid Al Ihsan karena di sini banyak orang soleh insya Allah, dan darahnya disumbang-sumbangkan sehingga mengalirlah darah orang yang soleh dalam darah orang lain. Kalau memang seperti itu kita harus ambil bagian. Tapi kasus tadi seorang ibu sampai luar biasa sakitnya, sampai hari ini yang merawat suaminya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa masak, tidak bisa ngurusin anak, lemah sekali badannya, pucat sampai ngeri lihat wajahnya saya sekilas. Karena memang punya penyakit, HB-nya rendah, tapi dia tidak mau benar-benar menerima transfusi darah. Padahal masih belum tahu ini darahnya siapa, tapi sudah memutuskan bahwa ini subhat, saya nggak mau, sehingga memudaratkan dirinya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam urusan makanan ada orang yang meremehkan, tidak peduli halal, nggak boleh haram, ya, dia sikat semuanya. Tapi ada orang yang terlalu hati-hati, tapi syaitan menjebaknya sehingga dia itu berlebih-lebihan dalam menyikapi makanan, bahkan akhirnya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melarang dirinya untuk memakan makanan yang enak. Bagaimana sebagian dari kaum sufi ada yang mengharamkan makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharamkan daging, mereka mengharamkan makanan-makanan yang enak dengan alasan harus zuhud, jangan cinta dunia. Kalau makannya enak-enak maka kita akan tergiur dan cinta dunia, sehingga dilarang oleh mereka makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan adalah bentuk kekufuran. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendapat teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara beliau sempat berpikir akan mengharamkan sesuatu. Kejadiannya adalah berkaitan dengan masalah rumah tangga. Rasulullah SAW itu memiliki 11 istri, namun saat beliau wafat yang tersisa ada 9 istri. Dari 9 istri ini, setiap pagi beliau keliling. Jadi pembagian waktunya adalah, kata para sahabat, selesai salat subuh Rasulullah berdiam diri di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara para sahabat ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau keluar dari masjid, beliau berkunjung dari satu rumah ke rumah lainnya dari istri-istri beliau. Jadi 9 istri itu satu persatu dikunjungi, dibagi. Oh ini 1 jam dibagi 9, mengunjungi semuanya, mengucapkan salam, menyapa kabarnya hari ini bagaimana. Ya, 9 rumah. Ya, panjenengan tidak usah berpikir ya, karena istrinya 1. Nah, maka ada salah satu dari wanitanya Rasulullah SAW, yaitu Maria Kibtiyah. Ketika Rasulullah berkunjung ke rumahnya, selalu disuguhi madu, diberi madu. Maka Rasulullah minum madu dan masih tersisa di mulut beliau, baik aromanya maupun mungkin sekilas ya bekasnya madu. Sehingga ketika beliau ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah tahu wah ini dari rumahnya Maria, pasti disuguhi madu, maka cemburu. Maka Aisyah radhiyallahu anha ngontak istri yang lain. Kalau dulu kan nggak ada WA ya, lewat langsung datang ke rumahnya Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, kayaknya suami kita itu kalau ke rumahnya Maria Kiptia selalu dikasih madu, sementara kita enggak. Ya, namanya ada kompetisi Pak ya, kalau istri lebih dari 1 itu ada kompetisi.
Ini kalau istrinya satu itu single fighter. Ya, tidak ada kompetisi di sana. Ya. Nah, maka kata Aisyah, wahai Ummu Salamah, gimana kalau kita bilang kepada Rasulullah, kalau berkunjung ke rumah kita bilang saja, wahai Rasulullah, mulut Anda bau. Maka setiap hari selesai dari minum madu di rumahnya Maria Qibtiyah, masuk ke rumahnya Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kok mulut Anda jadi bau begini ya? Rasulullah sadar, saya habis minum madu, masa bau madu ini? Apa benar ya saya berbau mulut saya ini? Maka ke rumah Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, mulut Anda bau. Loh, benar ini. Yang kedua juga mengatakan sama. Kepada istri yang lain juga begitu. Akhirnya Rasulullah merenung sendiri, kemudian berpikir, apa madu itu sebaiknya saya haramkan saja ya. Maka Allah menegur Rasulullah SAW dalam firman-Nya, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallah. Wahai Nabi, mengapa engkau akan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Hanya apa? Gara-gara ibtigha'a mardati azwajik, hanya gara-gara mencari keriduan istri-istrimu. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya akan sempat berpikir apa madu saya haramkan saja, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa engkau akan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Madu itu halal. Silakan panjenengan nyari madu ya, karena madu itu halal ya. Ya. Kalau bahas madu bapak-bapak ketawa. Ini madu betulan Pak ya, madu asli. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan dalam urusan makanan sehingga mengharamkan makanan-makanan tertentu untuk dirinya. Dan ini adalah perbuatan kufur karena merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh lagi ya, ini mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita, sangat banyak sini. Wa kadzalika qassara biqaumin hatta mana'ahum minal istighali bil ilmi alladhi yanfa'uhum wa tajawaza bi akharina hatta ja'alul ilma wahdahu huwa ghayatuhum dunal amal bi. Sebagian itu digoda oleh syaitan supaya malas ngaji, meremehkan pengajian-pengajian. Buat apa ngaji? Dengerin omongan orang, duduk-duduk. Diremehkan kajian itu. Tapi kepada orang yang sangat semangat, syaitan tetap menggodanya. Orang yang semangat ngaji akan diberi semangat. Ngaji itu menjadi tujuan akhir, bukan amalnya tapi ngajinya. Seolah-olah ngaji itu untuk menumpuk ilmu, padahal tujuan akhir dari ilmu adalah beramal. Sehingga dia semangat ngaji kemana-mana, dia catat tapi tidak ada yang diamalkan. Dia hanya fokus kepada yang penting ilmu. Ternyata orang-orang yang ngaji seperti kita juga tidak lepas dari godaan syaitan, sehingga berpandangan bahwa ngaji itu penting tapi fokusnya ke ngajinya bukan pengamalannya. Maka kita harus pintar jangan terjebak oleh syaitan, jangan meremehkan pengajian, tapi setelah ngaji kita resapi isinya, kita berniat kuat mengamalkannya, lalu kita buktikan. Kalau yang seperti itu berarti lolos. Tapi kalau cuma ngaji teori dengan fokusnya kita kan harus berilmu, titik. Nah ini salah. Kita harus berilmu dan mengamalkan ilmu. Harus punya ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Kemudian wa qassara bi akharina hatta zayyana lahum tarku sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nikah faragibu anhu bil kulliyah wa tazawaja bi akharina hatta irtakabu ma wasala ilaihi minal haram. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam urusan nikah. Mereka tidak menikah, meninggalkan nikah, di mana nikah adalah termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, ada 3 orang laki-laki yang datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu Aisyah, bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah menceritakan Rasul itu ibadahnya begini. Waktu itu Rasulullah tidak ada. Maka 3 orang lelaki ini mengatakan, ternyata ibadahnya Rasulullah kok cuman begitu ya, biasa-biasa saja. Demi Allah, kata yang salah satu, demi Allah saya akan sholat malam semalam suntuk dan tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa tiap hari, gak akan berbuka. Dan yang ketiga, saya tidak akan menikahi wanita. Ibadah tok, gak usah nikah-nikahan.
Maka setelah orang itu pergi, Rasulullah datang, diceritakan oleh Aisyah ada 3 orang menceritakan begini-begini Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, tolong dipanggil 3 orang ini, akan saya luruskan. Dipanggillah 3 orang ini, ditanya Rasulullah, apa betul kamu yang mengatakan begini, begini, begini? Iya Rasulullah. Maka Rasulullah menegaskan, demi Allah, saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya ini sholat malam dan saya juga tidur. Sholat malam tapi juga tidur. Saya juga berpuasa tapi saya juga berbuka. Dan saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ditutup dengan sabdanya beliau, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Nah, ada orang yang alasannya supaya fokus ibadah kepada Allah nggak usah nikah. Bukan karena patah hati ya, tapi memang karena berlebih-lebihan dalam urusan nikah. Gak usah nikah saja, nikah itu merepotkan ya. Nah, tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya lagi ada yang suka kawin tapi dengan pernikahan-pernikahan yang tidak disyariatkan, menggampang-gampangkan nikah. Ya, menggampang-gampangkan nikah. Ada nikah-nikah yang terlarang dan itu seolah-olah halal, tapi itu adalah zina yang terselubung karena terlalu menggampangkan urusan nikah. Contohnya apa? Nikah lari. Nikah lari itu maksudnya bukan nikah sambil lari ya, tapi nikah tanpa wali, melarikan diri dari rumah orang tuanya, nikah tanpa wali. Padahal Rasulullah menyatakan la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah tanpa wali. Ini sepertinya nikah tapi tidak sah. Dia mengambil orang lain sebagai walinya, sementara walinya masih ada. Nah, maka ini berlebih-lebihan dalam urusan nikah, gampang masalah nikah. Ada lagi yang menikahi wanita dalam masa iddahnya, nggak kanti. Suaminya baru meninggal, baru 2 pekan sudah dilamar, dinikah, maka nikahnya tidak sah dan haram menikahi wanita dalam masa iddahnya. Ada lagi yang namanya nikah sigor, yaitu dalam jual beli seperti tukar tambah. Jadi seorang laki-laki dengan laki-laki lain, yang ini punya adik, yang ini juga punya adik atau punya bibi dan lainnya. Terus berjanji, ayo saya nikahi adikmu, nanti sebagai maharnya kamu nikahi adik saya. Tukar tambah gitu ya. Ini pernikahan yang dilarang, tidak boleh. Walaupun secara hukum boleh, tapi jangan direncanakan dan dijadikan mahar. Si A punya adik B, ketemu C laki-laki punya adik D, boleh antar mereka silang nikah, halal hukumnya kalau bukan mahram. Tapi kalau di setting bahwa kamu bisa nikahi adik saya tapi adikmu harus nikah sama saya dan itu sebagai mahar, itu nikah syigor. Belum lagi nikah tahlil, bukan la ilaha illallah, itu bukan ya. Nikah tahlil itu adalah ada seorang wanita yang ditalak 3, talak ba'in, sehingga dia tidak bisa rujuk kembali kepada suaminya kecuali setelah dia nikah dengan laki-laki lain, walaupun sebentar dan sudah terjadi hubungan intim walaupun 1 kali, lalu diceraikan, barulah bisa kembali kepada mantan suaminya. Maka ada seorang laki-laki mentalak 3 istrinya, lalu menyesal, waduh kadung talak 3, gak bisa nikah lagi sama saya. Supaya bisa balik lagi ke saya, dia nyewa laki-laki lain, kamu tak bayar, nikahi istri saya tapi nanti tolong diceraikan. Ojo diterusno ya, ceraikan. Ini sampean sekali tok, gak apa-apa lah biar dia kembali kepada saya. Maka pernikahan ini adalah pernikahan haram, yang menyuruh dan yang disuruh dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai tisul musta'ar, sapi pejantan sewaan. Ada lagi nikah mut'ah, yaitu nikah kontrak yang dihalalkan orang-orang Syiah. Kesannya nikah tapi kawin kontrak. Nikah cuman 1 minggu, ternyata cocok maka perpanjangan kontrak. Kalau nggak cocok ya sudah, lepas begitu saja tanpa perceraian, lalu ganti lagi kontrak lagi yang dengan yang lain. Bahkan ada 1 orang itu nikah dengan seorang ibu, seorang wanita menikah dengan 50 laki-laki. Ya. Dan bahkan ada orang-orang yang menikahi anaknya sendiri karena dia nggak tahu ternyata itu anak dari salah satu wanita yang pernah dia nikahi. Jadi rumit Pak ya, nikah kontrak. Dan ini banyak di Indonesia juga.
Ini orang yang terlalu menggampangkan urusan nikah. Ada lagi nikah niat menceraikan. Memang Ibnu Qudamah mengatakan halal, tapi ulama lain mengkanter pendapat ini, mengharamkannya. Nikah tapi niat menceraikan, baru niat, bukan disebutkan. Misalkan ada seseorang dinas di Papua, istrinya di Jawa, ditinggal. Dinasnya selama 1 tahun, istrinya dan anaknya tidak ikut. Sementara di sana kan banyak godaan, banyak wanita-wanita Papua. Misalkan begitu ya. Misalkan begitu. Jangan dikira tidak tergoda, Pak ya. Ada teman saya itu marinir bilang, "Ya Allah Ustadz, saya pas tugas di Papua, ya, rasanya di sana itu ndak ada wanita yang cantik sama sekali, karena membandingkan dengan yang di Jawa, putih-putih, bersih-bersih. Itu bulan-bulan pertama, tapi setelah setahun mereka cantik semua." Ya, karena nggak ada yang lain, Pak ya, nggak ada pembanding gitu ya. Apalagi di pedalaman, awalnya sebulan, 2 bulan, ya Allah, orangnya kulitnya seperti itu. Maaf bukan menghina ya, ini pengalaman. Kok gak ono wong ayu ya nangkene, ya Allah, gak betah awalnya. Tapi lama-lama gak pernah ketemu istrinya di Jawa, gak pernah ketemu wanita yang lain di pedalaman, lama-lama kok jadi cantik semua Ustadz ya. Nah, dan ketika pulang lagi kampung, wah cantik sekali di sini gitu. Nah, gitu ya. Jadi ada orang, daripada saya berzina, saya nikah wanita lokal sementara waktu, nanti saya ceraikan kalau saya selesai tugas. Tapi diniatkan dalam hati, tidak disebutkan. Kalau kawin kontrakan, saya nikahi kamu katakanlah dalam kurun waktu sekian, itu disebutkan. Kalau ini enggak, nikah biasa, semua persyaratan dan rukunnya lengkap, tapi diniatkan dalam hatinya, pokoknya nanti saya selesai tugas, pulang kampung saya ceraikan. Maka ini mayoritas ulama, termasuk ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Ibnu Al-Utsaimin mengharamkan. Beliau mengatakan seandainya ada laki-laki lain yang menikahi adikmu lalu dengan mudah menceraikannya, bagaimana? Maka ada orang yang meninggalkan nikah dengan alasan supaya fokus ibadah, tapi ada juga yang gampang-gampangan masalah nikah. Termasuk juga gampang-gampangan poligami. Saya sering kecewa dengan teman-teman ada yang menggampang-gampangkan urusan poligami. Dan ini kejadian banyak sekali, bahkan baru-baru ini. Bahkan saya beberapa kali diminta tolong untuk menikahkannya. Ya. Saya pernah, Ustaz minta tolong saya nikahkan yang kedua, dan istri saya yang pertama juga ada di situ, hadir. Ya. Sampai saya kaget juga, waktu pertama datang itu ada satu laki-laki, 2 wanita. Yang salah satu wanita itu ketawa-ketawa, jangan-jangan ini yang kedua, ternyata itu istri pertamanya. Ya, istri keduanya yang diam, kalem, tapi yang pertamanya guyang-guyu. Saya heran, kok bisa begitu ya? Akhirnya saya nikahkan dengan syarat dan rukunnya lengkap semuanya. Kemudian juga ada walinya. Tapi banyak kasus setelah itu, bahkan hanya hitungan hari, ada yang memang tidak memberitahu istrinya, kemudian nikah yang kedua. Setelah 1 pekan istri pertamanya tahu, ngancam, kalau kamu tidak menceraikan dia, saya yang mundur. Akhirnya istri keduanya diceraikan dengan mudahnya. Banyak Pak kejadian seperti itu. Jadi nikah itu seperti dolanan. Seandainya itu adiknya diperlakukan seperti itu, bagaimana? Dinikah cuma seminggu diceraikan, cerai. Makanya kalau tidak berani untuk nikah yang kedua, gak usah neko-neko ya. Jangan sampai menzolimi orang lain, jangan sampai menyakiti wanita lain, keluarga lain. Sudah cukup 1 saja, kalem, tenang ya. Kalau memang semuanya kondusif, kemudian memungkinkan dan maslahatnya lebih besar daripada mudorotnya. Kalau ditanya lebih baik istri 1 atau lebih dari 1, tergantung. Kalau lebih maslahat istri 1, istri 1. Kalau maslahat istri lebih dari 1, silakan. Maka diukur maslahat dan mafsadatnya. Ustadz, tapi kan nikah itu sunnah. Tadi katanya Rasulullah, an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang gak suka dengan sunnahku maka bukan golonganku. Berarti kalau saya nikah 2, 3 dan 4 banyak sunnahnya. Yaitu sunnah di sini maknanya adalah at-thariqah, secara utuh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang hukum nikah yang kedua, ketiga, keempat, maka di sini berlaku al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah. Berlaku 5 hukum syariat.
Sama dengan nikah yang pertama, nikah kedua, ketiga, keempat itu sama. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Sama dengan nikah yang pertama. Jadi jangan disimpulkan, oh kalau nikah lagi itu sunnah. Lihat dulu, bisa jadi wajib. Bisa jadi wajib. Ada kasus di mana seorang laki-laki kalau nggak nikah lagi, dia malah berdosa, harus nikah lagi. Dan di sini perlu disadari. Kalau seseorang yakin saya sudah nikah tapi dengan tidak nikah lagi saya yakin saya terjatuh dalam zina, maka wajib dia nikah lagi. Kalau yakin dia akan zina, maka wajib bagi dia. Jadi tidak serta-merta hukumnya sunnah. Maka bisa jadi juga haram. Maka ditimbang-timbang. Maka intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan meremehkan urusan nikah, gampang-gampang no nikah. Termasuk juga nikah yang kedua, ketiga, dan keempat harus matang-matang dipikirkan dan mengukur kemampuan diri. Maka berlebih-lebihan dalam urusan nikah tidak baik, yaitu menggampang-gampangkan, dan sisi lain ada orang yang justru tidak mau nikah sama sekali. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh godaan syaitan kepada dua kelompok manusia ini. Namun kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa dalam diri kita masing-masing ada kecenderungan terhadap salah satu kubu, atau ada dari karakter kita itu yang dominan, apakah semangat tinggi atau lemah dan loyo. Maka dua-duanya akan dijebak oleh syaitan. Syaitan punya data tentang kita ini termasuk orang yang semangat atau orang yang malas. Kalau kita orang yang semangat akan memandang urusan-urusan agama ini terlalu ringan sehingga perlu penambahan dan akhirnya terlalu hati-hati sehingga kebablasan menjadi gulu. Sementara yang loyo, yang lemah akan dibuat semakin lemah dan semakin malas. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian salah satu di antara jebakan syaitan yang harus kita antisipasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari seluruh makar, tipuan dan muslihat syaitan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, siratal mustaqim, hingga mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari awal hingga akhir apabila ada salah ucap, salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.